Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak 2B. Dalam video yang kedua ini, kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 2. Silakan disiapkan bukunya dulu ya. Pembelajaran 2 halaman 129. Ino selesai membersihkan kamar. Ino beristirahat sambil membaca buku. Ino membaca buku dongeng. Buku dongeng berisi tentang Ru sang pembasmi kuman. Nah, ini ada cerita, kita baca ya. Ru sang pembasmi kuman. Tersebutlah kisah sang pembasmi kuman di negeri Arena. Ia adalah sebuah sapu bernama Ru. Dahulu, Ru berjasa mengusir kuman yang datang. Kini tugas Ru digantikan oleh pengisap debu. Pengisap debu dapat menyedot kuman dengan bersih dan cepat. Ru sedih karena kini merasa dilupakan. Namun, hari ini listrik padam di negeri Arena. Pengisap debu tidak dapat bekerja. Ru pun kembali bertugas. Ru kembali menjadi sang pembasmi kuman. Nah, dari cerita yang tadi kita baca, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, walaupun sekarang ini sudah ada teknologi yang baru, tapi alat-alat tradisional tetap harus kita pakai ya, karena misalnya seperti tadi, misalnya kalau alat elektronik yang sekarang ini rusak atau listriknya mati, jadi tidak bisa berfungsi, maka kita masih bisa memakai alat tradisional. Oke, sekarang yang bagian bawah ini kita akan memberi tanda centang untuk kalimat yang ditulis dengan benar. Jadi yang kita centang hanya yang ditulis dengan benar. Yang pertama, sejak kemarin Ino tidak masuk sekolah. Ini salah ya, I-nya harusnya kapital. Kita biarkan. Yang kedua, marilah pergi ke kota Makassar. Ini benar, centang. 3, murid-murid pergi berwisata ke museum. Harusnya M-nya ini kapital. Kita biarkan. 4, Sasa, Atta, dan Rena pergi ke sekolah bersama-sama. Ini penulisannya sudah benar, centang. Pada hari Sabtu di sekolah diadakan kerja bakti. Nah, ini harusnya S kapital. Salah ya, kita biarkan. Tanah airku adalah Indonesia. Penulisannya sudah benar, centang. Kita harus rajin menjaga kebersihan tubuh kita. Ini juga sudah benar, centang. Unan berkata, saya pernah naik kereta api. Penulisannya sudah benar, centang. Aku lapar, kata Tami. Ini salah ya, harusnya A kapital. Kita biarkan. Paman berangkat pukul 12.00. Penulisannya sudah benar, centang. Sekarang halaman 131. Setelah melakukan kegiatan membersihkan kamar, Ino melakukan pendinginan. Pendinginan dapat dilakukan sambil duduk dengan kaki berselonjor. Goyang-goyangkan kaki agar otot-otot kaki kembali pulih dari kelelahan. Gerakan selanjutnya adalah membuka dan menutup kaki. Dengan posisi kaki masih berselonjor, buka lalu tutup kaki berulang kali. Seperti ini ya. Lakukan gerakan dengan santai. Pendinginan juga dapat kita lakukan terhadap lengan. Lakukan pendinginan dengan meluruskan kedua lengan ke depan dan ke belakang. Seperti ini.
Pendinginan berguna untuk mengendurkan otot-otot yang tegang. Jangan duduk dengan kaki menekuk setelah melakukan kegiatan berat. Darah yang mengalir pada kaki akan terhambat. Bila dibiarkan, maka pembuluh darah kita akan melebar. Pembuluh darah yang melebar menjadikan tubuh mudah lelah. Halaman 132. Setelah membersihkan kamar, badan Ino kotor. Oleh karena itu, Ino membersihkan tubuh. Tubuh dibersihkan agar tetap sehat. Tangan sering digunakan untuk memegang sesuatu. Kotoran dan kuman mudah menempel di tangan. Untuk membasminya, kita harus rajin mencuci tangan. Cucilah tangan pada saat sebelum makan, setelah bermain atau bepergian, setelah memegang binatang, serta sebelum tidur. Cucilah tangan menggunakan sabun. Setelah itu, keringkan tangan dengan lap bersih. Selain dicuci, jagalah kebersihan tangan dengan rutin memotong kuku seminggu sekali. Setiap hari kaki menyentuh tanah atau lantai. Kaki mudah terkena kuman. Apa saja yang harus dilakukan agar kaki terjaga kebersihannya? Nah, untuk menjaga kebersihan kaki, kita bisa memakai alas kaki. Ya, kalau keluar rumah, memakai alas kaki, baik itu sandal atau sepatu. Kemudian, saat masuk rumah, kita rajin mencuci kaki. Ya, setelah kita berkegiatan di luar rumah, kemudian masuk ke dalam rumah, kita segera mencuci kaki. Kalau mau bersih, berarti harus memakai sabun. Halaman 133. Nah, ini ada cerita, ada bacaan ya. Judulnya adalah Bersama-sama Membersihkan Jalan. Jalan di lingkungan rumah Ino merupakan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Namun, akibat hujan, jalan itu dipenuhi sampah dan lumpur. Sampah dan lumpur membahayakan para pengguna jalan. Sepeda motor maupun mobil dapat tergelincir sehingga mengakibatkan kecelakaan. Sampah yang tidak dibersihkan akan menjadi sarang kuman penyakit. Itu akan mengganggu kesehatan warga. Oleh karena itu, warga desa bersama-sama membersihkan jalan. Tidak ada perbedaan yang menghalangi mereka. Meskipun berbeda asal daerah ataupun agama, semua bersatu membersihkan jalan. Dalam waktu yang singkat, jalan kembali bersih. Kini jalan pun aman untuk dilalui kendaraan. Warga pun selamat dari serangan penyakit. Halaman 134. Anak-anak nanti bisa melengkapi sendiri ya. Titik-titik untuk nomor 1 sampai nomor 5. Sekarang kita akan menyimpulkan manfaat dari kegiatan dalam cerita tadi. Nah, seperti ini ya. Manfaat membersihkan jalan adalah yang pertama, jalan menjadi bersih. 2, jalan menjadi aman untuk dilalui. 3, warga terhindar dari penyakit. Silakan anak-anak bisa menulis di bukunya masing-masing. Nah, sekarang bawahnya, menjaga kebersihan tidak hanya sebatas membasmi kuman. Menjaga kebersihan juga termasuk tidak membuang sampah sembarangan. Perhatikan gambar di samping. Penumpang mobil membuang sampah sembarangan. Sampah tidak hanya mengotori, tetapi juga
membahayakan pengguna jalan yang lain. Nah, ini ya anak-anak bisa lihat ada seorang pengendara atau penumpang mobil membuang sampah sembarangan di jalan seperti ini. Nah, tentunya sikap yang seperti ini bukan sikap yang baik ya. Sampahnya bisa mengotori jalan dan bahkan bisa mencelakakan atau membahayakan pengguna jalan yang lain. Jadi, kita harus menghindari sikap seperti ini. Baik anak-anak, materi untuk pembelajaran 2 sudah selesai. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Buranum ingatkan ya, bagi yang belum selesai, belum lengkap tugas classroomnya, masih Buranum tunggu, segera dikerjakan dan dikirimkan. Begitu juga untuk hafalan. Bagi yang belum selesai hafalannya, yuk segera dihafalkan dan dikirimkan ke classroom atau ke WA Buranum. Oke, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.